Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan paparan materi mengenai kerangka dasar dan standar kurikulum 2013 SD atau MI. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Adinda. Kepada Adinda dipersilakan. Yang pertama ada kerangka dasar kurikulum. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang dicapai lebih kepada aspek kognitif dengan menafikan aspek psikomotorik dan afektif. Ketiga aspek tersebut sebenarnya sudah mendapat penekanan pada kurikulum kita selama ini. Pada saat pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi 2003, aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif juga telah menjadi kompetensi integral yang harus dicapai. Selanjutnya ada landasan kurikulum 2013. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis yang memberikan prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Selanjutnya ada landasan yuridis, adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Selanjutnya ada landasan konseptual. Yang pertama ada relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Selanjutnya ada landasan teoritis. Pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Terakhir ada landasan empiris. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu bersifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Adapun tujuan pengembangan ini untuk mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Enda. Selanjutnya yaitu materi tentang standar kurikulum. Standar ini untuk satuan pendidikan dasar dan menengahnya selanjutnya disebut standar isi mencakup lingkungan materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang keseluruhannya mencakup kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, dan kalender pendidikan. Yang pertama, kerangka dasar kurikulum terdiri dari kelompok mata pelajaran, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, struktur kurikulum pendidikan umum terdiri dari struktur kurikulum SD atau MI, struktur kurikulum MTS atau MA, dan struktur kurikulum SMA atau MA. Selanjutnya itu ada beban belajar. Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh pengembangan belajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu dan dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem 21 tatap muka, penugasan struktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya itu kalender pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan 24 pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, dan pembelajaran efektif dan hari libur.
Mungkin cukup sekian paparan materi dari kami. Jika paparannya kurang jelas, teman-teman semua bisa baca di makalah yang sudah kami kirimkan di Google Classroom ya. Jika ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kami jawab ya. Terima kasih.